Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita lanjutkan ya, sebentar. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa fi hadhihi surah al-hithu ala ikramil yatimi wal masakin. Di dalam surat ini ada anjuran untuk memuliakan yatim dan juga orang-orang miskin. Jadi pelajaran pertama adalah anjuran untuk memuliakan anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Karena mereka adalah orang-orang yang bisa disebut lemah. Karena yatim tidak punya ayah, tidak punya bapak, di mana ayah ataupun bapak adalah pembela dan juga orang yang memberikan nafkah. Nah, ini tidak punya. Maka kita harus memperhatikan. Nah, lebih khusus adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk yatim. Maka kita harus ingat ketika kita melihat anak yatim, kita ingat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu saja ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam akan atau ingin mendapatkan ibu susuan, itu hampir tidak mendapatkan ibu susuan. Karena orang yang mencari ibu susuan waktu itu, atau ibu susuan yang mencari bayi pada waktu itu, mereka ingin ada orang yang bisa menjamin untuk pembayarannya, gitu kan, untuk upahnya, gitu kan. Sedangkan ini nggak ada orang tuanya. Siapa yang mau menjamin dia? Namun Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan Halimah untuk membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata Halimah ini setelah muter-muter di kota Mekah tidak mendapatkan bayi untuk disusui. Daripada pulang ke kampungnya, ke Bani Sa'ad, tidak membawa bayi susuan dan merasa mungkin malu, dan tidak ada yang disusui, maka dia membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata setelah Halimah membawa Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Halimah diberikan keberkahan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun jangan sampai kepada orang seperti anak yatim kasar terhadap anak yatim. Ya mungkin saja anak yatim itu kadang-kadang mungkin kata orang bandel, kadang bandel. Karena memang di antara sebabnya misalnya tidak ada sosok ayah misalnya, gitu kan. Tidak ada yang melindungi, atau dia ingin mendapatkan perhatian dari orang. Kemudian dia melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh orang lain misalnya adalah bandel dan sejenisnya. Nah, kita ketika mengetahui hal itu, jangan sampai kita tadi marah kepada mereka dengan kata-kata kasar, atau dengan hardikan gitu. Kita harus punya rahmah kepada mereka. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan kepada kita bahwa orang yang bersama Rasul, ana wa kafilul yatama kahatan. Aku dan orang yang menjamin mengkafil anak yatim itu adalah seperti dua jari ini, yaitu sangat dekat. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat atau nanti di surga, adalah kita mengkafil anak yatim, menjadi orang yang memperhatikan anak yatim. Dan alhamdulillah untuk kaum muslimin adalah orang-orang yang sangat-sangat bersemangat dalam hal ini untuk memperhatikan anak-anak yatim.
wa tahdid, ya, wa tahdidi ala dzalik, dan juga memberikan motivasi untuk sama-sama gitu kan, menganjurkan, mengajak orang lain untuk melakukan seperti itu. Ya, misalnya kita kalau ada lembaga, misalnya yayasan, misalnya kita ada divisi misalnya sosial. Divisi sosial itu adalah untuk misalnya memperhatikan anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Ya, selain dari kita misalnya pengurus yayasan ataupun anggota yayasan ataupun pembina yayasan menginfakkan hartanya untuk anak-anak yatim, kita coba juga mengajak orang lain, mari bersama-sama, berapapun misalnya, berapapun kita sama-sama untuk memperhatikan anak yatim ini, ya. Bagaimana makan mereka, bagaimana pendidikan mereka, ya. Bagaimana nanti masa depan mereka. Nah, sama-sama. Nah, ini bagian daripada mengamalkan ayat ini, begitu. Kita kalau mempunyai lembaga atau misalkan masjid, ya, masjid sini misalnya ada dana kas, misalnya tidak semuanya dana kasnya itu adalah untuk misalnya sarana prasarana yang ada di masjid ini, akan tapi kita sisihkan juga dana untuk anak-anak yatim ataupun orang-orang miskin, misalnya begitu. Nah, dan alhamdulillah di banyak masjid sudah mulai ada misalnya ada santunan untuk anak-anak yatim ataupun orang-orang miskin. Wa mura'atus salah. Berikutnya adalah memperhatikan salat. Perhatikan salat kita. Memperhatikan salat itu adalah bukan hanya dari sisi mengerjakan saja, akan tetapi perhatikan dari sisi waktunya dan juga dari sisi kualitasnya. Jangan asal kita melakukan salat. Wal muhafadzati 'alaiha, dan menjaganya, jangan sampai kita lolos daripada salat atau kita menyia-nyiakan salat. Wa 'alal ikhlas, dan ikhlas di dalam salat tersebut. Jangan riya. Kita salat itu adalah lillah subhanahu wa ta'ala, bukan linnas, tapi lillah, ya. Ya, ikhlasnya fiha dalam salat, wa fi jamil amal, dan juga ikhlas dalam seluruh amal. Wal hathu ala fi'lil ma'ruf. Kemudian juga ada motivasi di dalam surat ini untuk berbuat yang ma'ruf, ya. Termasuk ma'ruf adalah tadi memperhatikan dan menjamin anak yatim, kemudian orang-orang miskin, ya, itu adalah sesuatu yang ma'ruf. Bagian dari ma'ruf adalah mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, ya. Wa badlul umuril khafifah. Kemudian juga memberikan sesuatu, ya, walaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang ringan, yang mungkin tidak mahal atau sesuatu yang biasa-biasa saja, misalnya ka'adiyatil ina, seperti kita misalnya memberikan pinjaman berupa perlengkapan yang murah-murah. Misalnya kalau ada saudara kita yang tidak punya gelas ataupun tidak punya piring, sedangkan dia butuh kepada gelas, piring, ya, sedang punya hajatan tertentu, kemudian kita misalnya pinjamkan piring kita atau perlengkapan kita, nggak apa-apa. Wadalwi, ember yang mungkin kita pakai, orang sedang butuh, misalnya butuh ember, kita kasih ember, ya. Wal kitab, demikian juga kitab, ya. Kitab ini bagi para penuntut ilmu. Ada sebagian penuntut ilmu yang dia tidak mampu untuk beli kitab, ya, seperti ini kitab, ya, tafsir ini yang di kita ini, kalau kita beli ini mahal, kita ini beli mahal, ya. Misalkan ada orang yang nggak mampu beli, misalnya mau minjam untuk mencatat beberapa hal yang memang diperlukan, maka boleh, gitu. Wa nahwi dzalik. Li'anna Allah zamma man lam yaf'al dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak mengerjakan hal tersebut, ya. Jadi pinjam meminjam yang sifatnya remeh-temeh, yang biasa kita
kehidupan kita antar teman, antar tetangga begitu. Ya, jangan dipersulit. Ya. Jangan dipersulit. Jangan sampai kita untuk sesuatu yang ringan saja penuh dengan pertimbangan, ya, penuh dengan perhitungan. Ya, nggak usah perhitungan. Ya, dengan sesuatu yang misalkan ringan yang ada di sekeliling kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Demikian untuk kajian tafsir kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.